Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Adi dari Inside Chamber. Berikut ini adalah penjajakan ujian nasional tahap 2 untuk IPA SMP ya. Oke, paket pertama. Kita akan bahas mulai nomor 1. Oh ya, untuk pembahasan yang lain ya, linknya ada di kolom deskripsi, bisa kalian cek ya untuk mencari pembahasan yang lain. Dan PDF dari file ini nanti akan saya posting di grup ya, baik grup Facebook maupun grup Telegram ya. Jadi cek di bawah untuk linknya. Oke. Nomor 1, perhatikan gambar pengukuran benda di permukaan bumi berikut. Apabila pengukuran tersebut dilakukan di permukaan bulan, hasil yang diperoleh diperkirakan. Ini yang diukur ya, ini bukan dalam kilometer tapi dalam newton. Ya, hasilnya itu dalam newton atau newton itu adalah kilogram meter per second kuadrat. Ya. Jadi rumusnya W sama dengan massa kali gravitasi, bukan hanya masanya, bukan dalam kilogram, tetapi dikalikan dengan gravitasi. Dan gravitasi bulan itu lebih kecil dari bumi, karena ukuran bumi lebih besar dari bulan, ya, massa bumi lebih besar dari bulan, maka gravitasi bumi, ya, gravitasi bumi itu lebih besar dari gravitasi bulan. Bumi saya kasih B besar, bulan saya kasih B kecil, ya. Oke. Tetap karena alat yang digunakan tetap jarum akan bergerak ke X. Jarum akan bergerak ke X, ke Y yang benar ya. Karena gravitasi bumi lebih besar dari bulan, yang D. Nomor 2 sekarang. Kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan yang melibatkan perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor perubahan kimia. Pembuatan tempe dari kedelai, ini kimia. Karena ada proses perubahan dari karbohidrat dari protein ya, protein kedelai menjadi protein yang lebih sederhana. Nah, perubahan struktur kimia itu disebut perubahan kimia, dilakukan oleh bantuan jamur. Membuat garam dari air laut ini fisika, karena hanya penguapan. Pembuatan tepung beras ini fisika, hanya ukurannya diperkecil. Pembuatan telur asin ini, telur asin harusnya kimia ya, harusnya fisika, karena garamnya hanya meresap masuk. Ya, secara fisika seharusnya ini telur asin itu hanya peresapan. Dia memakai teorinya ini apa, bahwa kalau di luar lebih pekat, maka di sini dengan menggunakan osmosis, ini osmosis rasanya, osmosis. Jadi partikel-partikel garam itu akan masuk. Ya, di sini kan lebih kadar garamnya lebih kecil di sini. Kadar garam. Jadi garamnya tetap garam, tetap NaCl walaupun di luar dan di dalam. Buktinya telur asinnya rasanya masih tetap saja asin. Jadi walaupun sudah meresap masuk ke dalam telur asin, tetap garam, tidak ada perubahan. Ya, pembuatan garam dari air laut ini fisika, pembuatan tepung beras fisika, kimianya hanya yang nomor 1. Ya, jadi yang perubahan kimia di sini tidak ada jawabannya menurut saya. Ya. Jadi pembuatan garam ini air laut, membuat tepung beras air laut, telur asin air laut. Kalau perubahan kimia itu ada perubahan struktur dari NaCl, mungkin sudah nggak asin lagi. Ya. Perhatikan gambar diagram berikut ini. Proses pembuatan es batu, dan proses es batu ini adalah dari cair menjadi padat. Ini nomor 3, pembuatan es batu. Ya, pembuatan es batu dari cair menjadi padat adalah nomor 3. Dan di sini proses terbentuknya embun dari udara itu dari gas menjadi cair, nomor 4. Dari gas menjadi cair, nomor 4. Ya. Jadi 3 dan 4 jawabannya adalah yang B. Sekarang kita nomor 4, es batu.
ya, yang bermasa 600 gram, ini kita bikin seperti ini kita menggunakan asis black. Es batu yang masanya 600 gram bersuhu minus 10 derajat Celcius, ya. Jadi suhunya minus 10 derajat Celcius. Ya, ini adalah es batu. Oke. Es batu yang bermasa 600 gram, ya, bersuhu minus 10 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 60.000 kalori. Ini adalah energinya. Diketahui, jadi nanti energi akan digunakan proses membentuk es batu, tetap es batu, menaikkan suhu es batu, ya. Terus untuk mencairkan es batu menjadi air. Kalau sisa nanti akan digunakan untuk memanaskan air tersebut sampai berapa derajat. Oke. Dan kalor uap air adalah sekian. Ya, kalor lebur air ini adalah L simbolnya. Kalor uap air adalah U simbolnya. Ya, jadi di sini nanti energi akan digunakan Q1 dulu. Ya, Q1 adalah MC delta T. Ini C-nya S. Ya, jadi masanya adalah 600, C-nya S adalah 0,5, delta T-nya adalah 0 kurangi min 10, 0 kurangi min 10, yaitu 10. Ya, 10 kali 5, 0,5 adalah 5. Ya, 5 kali 6 30, berarti 3000. Ya, 3000. Persediaan energinya berapa? Persediaan energinya itu adalah 60.000. 60.000. Masih kepakai 3000. Ya, dikurangkan masih 58.000. 57.000. Jadi kita masih punya energi 57.000. Oke, masih cukup ya. Q1 beres, sekarang kita Q2. Kita hitung Q2 ini. Ini rumusnya adalah ml. Ya, Q2 adalah masanya ini rumusnya ml. Ya, Q2 masanya 600 dan L-nya adalah kalor leburnya adalah 80. 6 kali 8 48. 48.000. Ya, dikurangi di sini 5.000 dikurangi 48. Ini cuma 3.000 tadi ya. 600 dikalikan 5. Ya, memang kecil ya. 600 dikalikan 5 cuma 30 ya. Di sini 48.000. Berarti di sini 0, masih 9.000. Ya, masih 9.000. Sebentar kok 9.000. 7 dikurangi 8 ya benar 9 ya. 9.000 masih 9.000. 9.000 ini digunakan untuk menaikkan suhu sampai berapa besar? Kita gunakan tahap yang ketiga. Ya, tahap yang ketiga adalah ini. Ini adalah Q3. Q3 adalah MC delta T, C-nya air. Ya, Q3 sama dengan masanya adalah 600. Ya, jadi Q3-nya ini masih berapa? Besarnya itu masih 9.000. Ya. Jadi saya andua ini Q3 adalah MC delta T. Ya. Jadi saya hitung dari sini ya, Q3 ini masih 9.000. Ya, masih 9.000 sama dengan M. Ya, masanya adalah 600. C-nya air adalah 1. Delta T-nya yang kita hitung. Ya. Nolnya kita coret. 90 dibagi 6. 90 dibagi 6. 15. Ya, delta T-nya adalah 15. Maka delta T sama dengan 15 derajat. Dan jawabannya adalah yang C. Oke. Nomor 5 sekarang. Sebuah mobil mengalami kebocoran. Ya, kebocoran oli berjalan pada lintasan dari P ke S, dari P menuju ke S. Ya.
sehingga terbentuk pola tetesan oli di jalan. Hubungan grafik kecepatan terhadap waktu dari P ke S oli tersebut. Ini grafiknya kecepatan ya, kecepatan. Kita akan zoom biar tetesannya menjadi lebih besar. Grafik kecepatan. Kita akan gambar ulang grafiknya di sini. Pertama, dia itu konstan. Ini berarti adalah GLB. Ya, di sini adalah GLB. GLB. Jadi awal-awal V-nya tetap. Ya. Ya, awal-awal V-nya tetap. V-nya tetap tapi kecil ya. V-nya tetap tapi kecil. Ya, kemudian ini akan menjadi GLBB. Dia akan naik. Di sini adalah GLBB. Di sisi sini GLBB. GLBB. Terus sampai di R. Mungkin P mulai dari 0 ya itu ya. Terus dia akan turun lagi. Terus GLB lagi. Di sini GLBB dipercepat. Ya, di sini GLBB tapi diperlambat. Diperlambat terus di sini mungkin berhenti atau gimana ini ya. Yang jelas di sini ada beberapa titik jaraknya sama. Ya, atau sampai berhenti ini. Kita lihat optionnya yang ada apa saja. Ya, intinya bentuknya seperti gitu ya. Oh, di sini Q dan R tetap ya. Q dan R tetap ya. Sempat mengalami tetap dulu. Ya, di sini tetap kelihatannya. Ya. Kalau option ini tidak ada misalnya. Nah, ini tetap dari sini panjangnya tetap ya. Di sini selisihnya tetap. Jadi ini gini. Yang jelas dari Q sampai R ini adalah GLB lagi. Terus di sini GLBB diperlambat. GLBB diperlambat. Jadi ini turun, ini masih naik ya. Oke, kurang lebih dia akan turun. Bentuknya ini. Ya, yang paling sesuai, yang B. Ya, berarti ini dimulai dari 0. Ya, di sini dimulainya dari 0, jadi kalau dirapikan ya gini. Ya, oke. Kita akan lanjutkan di sini. Di bawahnya. Sebuah benda yang masanya 5 kilo ya didorong dengan gaya 10 Newton. Benda 5 kilo didorong dengan gaya 10 Newton. Ya. F sama dengan 10 Newton, bendanya 5 kilo. Akibat dorongan tersebut ternyata mengalami percepatan 1 meter per sekon. Percepatannya sama dengan 1 meter per second. Pernyataan yang sesuai terkait hubungan data dengan hukum Newton adalah A. Jangan dulu. A. Sesuai. Karena percepatan mengalami percepatan awal. Oke. Kita rumusnya F sama dengan M kali A. Apakah benar 10 ini adalah 1 dikali 5? Tidak benar. Ya, jadi tidak sesuai yang benar. Tidak sesuai, seharusnya mengalami percepatan 2 meter per sekon. Harusnya percepatannya 2 meter per sekon. Oh, ini kebalik ya. Saya kebalik. M-nya ini 5, A-nya 1. Nah, jadi ini yang kalau ini salah jelas ya. Yang jelas yang benar tidak sesuai, seharusnya percepatan 2. Seharusnya A-nya ini harusnya 2. 2 agar ininya sama. Jadi ini tidak sama. Kalau A-nya diganti 2 jadi sama. 10 sama dengan 5 kali 2. Oke, yang B. Kemudian nomor 7 ya. Ini saya zoom saja biar kelihatan. Perhatikan gambar ya, tinggi maksimum yang dicapai benda dari permukaan tanah 8 meter dan besar energi kinetik pada titik R sama dengan tinggi maksimum yang dicapai dari benda pada permukaan tanah adalah tinggi maksimumnya 8 meter. Jadi jarak dari sini ke sini adalah 8 meter. 8 meter. Ya, ini masanya 2 kg. Ya, ini adalah massa. Ya. Ini di sini jaraknya 1 meter. Ya, dari mulai dilempar. Ya. Oke. Sekarang besar energi kinetik pada titik R. Ya, jika G sama dengan 10 meter per sekon. Besar energi pada titik R. Yang ditanya adalah EK. Ya. Energi kinetik di sini sama dengan energi potensial di sini. Ya, sama dengan energi potensial di sini karena kekekalan energi mekanik.
Jadi di sini EM1 ini adalah ada EP tambah EK. Sedangkan EP adalah MGH. EK-nya adalah setengah MV kuadrat. Kecepatan di titik tertinggi selalu 0, maka ini 0. Artinya energi mekanik 1 ya MGH itu. Masanya 2, gravitasinya adalah 10 dan ketinggiannya adalah 8. Ya, 8. Di sini adalah 160 Joule. Ya, sedangkan di titik sini energi mekaniknya EM dulu ya. Energi mekaniknya ya. Energi mekaniknya sama dengan EP tambah EK juga. Ya, di sini energi potensialnya 0 karena ketinggiannya 0. Hanya EK. Padahal energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2 misalnya ini ya. 2. Maka energi mekanik 2 ya, ini harus sama dengan 160 Joule. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Saya zoom in lagi. Batang kayu ya sepanjang 100 cm digantungkan dengan tali pada bagian tengahnya sebagai tuas seperti pada gambar. Tuas menjadi seimbang dengan cara menggeser beban ke. Nah, di sini soal typical ya, sudah sering soal ini. Anggap saja ini P itu sebagai gayanya ya, P kali LP sama dengan K kali LG. G kali LG. Ya, seperti G. LG. Ya. Ya, P kali LP. Dengan P ya. Sama dengan G kali L, G. Dengan P dan G adalah gayanya. Karena gayanya sama, berbanding lurus dengan beratnya, masanya maksud saya. Ya, jadi di sini P-nya adalah 6 kilo, LP-nya, jadi harusnya dalam Newton, tapi karena ini hanya perbandingan, dalam kilo tidak apa-apa. Ya, LP-nya 40. Ya, sama dengan G kali LG. Oh, ini belum seimbang ya. Tuas menjadi seimbang dengan cara menggeser beban ke oke. Jadi ini kan belum jelas, belum seimbang. Ya. Kalau kita kalikan 6 kali 40 240, 2 kali ini belum 240 ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita cek aja. Dengan rumus itu P 20 cm menjauhi K ya. Jadi kalau P 20 cm menjauhi K, di sini P menjauhi ini titik K, di sini titik K ya, di sini titik L. Jadi nanti LP-nya akan menjadi untuk yang A ini saya kasih warna hijau ya. P menjauhi K berarti LP-nya kita bikin 20. Karena K titik di sini dia menjauhi ke sana sebesar 20 cm. Dan Q 10 cm mendekati L. Q 10 cm mendekati L berarti LQ-nya nanti kita bikin menjadi 20 tambah 10 ya, ini akan menjadi 30. Ya, sedangkan P-nya adalah 6, Q-nya ada 2. Nah, 6 kali 2 12. Ya, 120 di sini 2 kali 30 di sini cuma 60. Jadi tidak sama. A bukan jawaban. Kita cek yang B. P 15 cm menjauhi K. P 15 cm menjauhi K. Berarti dimasukkan ke dalam sebesar 15 yang tadinya 40 dikurangi 15 tinggal 25. Jadi 25 tetap dikalikan 6 ya, bebannya nggak dirubah kelihatannya. Q mendekati L 25, berarti 45. 2 dikali 45.
Apakah ini sama? Kita cek. 6 kali 25, 6 dikali 25 sama dengan 150. 150 apakah sama dengan 2 kali 45? Ini 90. Tidak sama. Kita cari yang lain. Kita pakai warna coklat sekarang. Untuk C. P 25 menjauhi K. P 25 menjauhi K. Jadi ke sini 40 dikurangi 25 tinggal 15. Ya, 15 dikalikan 6 tetap ya. Apakah sama dengan H 25 cm mendekati L? Berarti 45. Ya, di sini 45 dikali 2. Kita cek apakah sama. 6 kali 15. 6 kali 15 sama dengan 90. Kalau ini 2 kali 45 90. Lah ini sama. Berarti C ini adalah jawabannya. Oke. Nomor 9. Kita data bahan dengan massa dan volumenya adalah sebagai berikut. Bahan yang sesuai dari keadaan gambar ditunjukkan oleh nomor. Bahan yang sesuai dengan keadaan pada gambar ditunjukkan oleh nomor bahan, massa, volume. Nah, benarnya cuma satu kok, jawabannya 2 ya. Bahan yang sesuai dengan keadaan pada gambar ditunjukkan nomor. Di sini air. Di sini massa, volume. Dia terapung ya. Terapung. Mana di sini yang terapung? Kalau terapung berarti rho-nya lebih kecil dari air. Rho-nya harus lebih kecil dari rho air. Ya, padahal rho air ini 1000. Ya. Rho sendiri adalah massa dibagi volume. Ya. Oke. Sekarang kita cek yang nomor 1, yaitu besi. Massanya adalah 100. Maka rho sama dengan rho besi. Massanya adalah 100. Rho ini masih dalam kilogram per meter kubik. Maka rho-nya harus dirubah dalam sentimeter per gram. Ya. Di sini harus ada perubahan. Jadi rho sama dengan 1000. Ya. Kilogram ini adalah gram itu 1/1000 dari kilogram menjadi gram berarti ya. 1/1000 kilogram itu menjadi gram. Ya, dibagi meter. Meter itu 10.000. Ya, dipangkatkan meter ke sentimeter kan 100 ya. 100 dipangkatkan 3. Jadi 2 kali 3 di sini adalah atau gini saya jadikan gini aja. 1000 jangan 1000 10 pangkat 3 lebih enak. 10 pangkat 3 dibagi 1 per ya 10 pangkat 2 dipangkatkan 3. 10 pangkat 6. 10 pangkat 6. Ya. Nanti akan menjadi 1000 dikali 10 pangkat 6 bagi 10 pangkat 3 ya 1000 bagi 1000. Jadi rho-nya akan ketemu 1 nanti. Ya, rho-nya akan ketemu 1. Rho sama dengan 1. Dalam sentimeter per jadi saya tulis sini aja. Rho air nanti adalah 1 cm per kilogram per sentimeter kubik. Gram per sentimeter kubik. Oke. Nah, sekarang rho-nya besi, masanya besi adalah 100 dibagi volumenya adalah 120. Ya, ini nanti jelas kurang dari 1. Ya, karena kurang dari 1, jelas rho besi lebih kecil dari rho air, yaitu lebih kecil dari 1. Ya, 100 bagi 120. Jadi 1 ini termasuk jawaban. Nomor 2, rho kuningan adalah 200 dibagi 100. Nah, ini sama dengan 2.
ini bukan jawaban. Ya, karena ini lebih besar dari 1. Ya, rho kuningan itu lebih besar dari 1. Yang nomor 3 kita cek perak. Rho perak sama dengan masanya 50 dibagi 40. Ini pasti lebih besar dari 1. Ini juga bukan jawaban. Emas, rho emas kita hitung 20/100. Ini adalah 0,2, jelas lebih kecil dari 1. Rho emas lebih kecil dari 1 dan emas ini adalah jawaban. Dia mengapung ya, mengapung. 1 dan 4 adalah jawaban. Nomor 10 sekarang. Perhatikan gambar. Ya. Perhatikan gambar, besar frekuensi cepat rambat gelombang tersebut adalah besar frekuensi dan cepat rambat gelombang. Frekuensi kita lihat N-nya berapa di sini? 1 ya, 2 ya, 2,5. N sama dengan 2,5 atau boleh kita tulis N sama dengan 5/2. Sedangkan waktunya adalah 0,5. Frekuensi ini adalah N per T. Oke, jadi N-nya adalah 5/2 dibagi 1/2 sama dengan 5. Frekuensinya 5 Hz. Jelas yang D dari sini. Ya, kita hitung sekalian cepat rambat gelombang. Caranya ngitung V sama dengan F kali lambda. Ya, lambdanya di sini kalau 2,5 lambda ya 5/2 lambda adalah 60. 5/2 lambda adalah 60, maka lambdanya adalah 2/5 kali 60. Oke, 2/5, 60 kali 2 bagi 5, 24. F kali lambda 5 dikali 24 sama dengan, itu masih dalam sentimeter ya, 24 kali 5, 120 cm per sekon atau 1,2 meter per sekon. Caranya ngitung seperti itu. Nomor 11 sekarang. Biar tempatnya luas. Ini saya kopasnya agak kekecilan kelihatannya tulisannya ya. Semoga kalian bisa melihat dengan jelas. Osilator pada kapal diterima kembali oleh hidrofon. Jadi di sini ada kapal, ya, ada kapal. Di sini ada airnya, di sini dasarnya, ya. Getaran osilator pada kapal diterima kembali oleh hidrofon untuk mengukur kedalaman laut. Apabila cepat rambat bunyi di laut, ini adalah V, ya. Ternyata kedalaman laut adalah 375 meter. Waktu yang diperlukan untuk mengirim osilator hingga diterima kembali. Ya, S ya. Ini adalah kedalaman H gitu aja ya, kedalaman itu H. H adalah V kali T dibagi 2. Ya. Ini bolak-balik. Oh, H itu V kali, iya benar, dibagi 2. Karena jarak yang ditempuh itu harus dibagi 2. Sebenarnya jarak tempuhnya karena bolak-balik. Ya. H ini kedalaman. Ya, ini adalah kedalaman. Yang ditanya adalah T, maka T sama dengan 2H dibagi V. Ya. Maka H biasa disimbolkan S juga ya kadang-kadang. Ya, lebih tepatnya jangan S itu V kali T misalnya. H 2H 2 kali 375 dibagi V-nya adalah 1500 ya, 1500. Ya, ini kita pakai kalkulator saja. 2 dikali 375 dibagi 1500. Oh, 1000-nya belum ada. Oke, 0,5. Jawabannya adalah yang B. Nomor 12.
Seorang guru harus menjauhkan bukunya dari mata ketika membaca buku. Jadi ini mata, ya. Seharusnya jarak baca normal adalah 25 cm, tapi dia harus menjauhkannya. Ya, posisi buku ada di sini. Ya. Nah, jarak ini adalah namanya PP, punctum proximum. Titik paling dekat yang bisa dibaca oleh Bu Guru atau Pak Guru. Ya. Setelah dilakukan pengukuran, jarak buku dengan mata adalah 50 cm. Ya, PP adalah 50 cm. Nah, ini adalah bendanya. Jadi S. Nah, di sini adalah bayangannya nanti. Ini adalah S aksen. Dan karena S aksen itu di depan lensa, di sini harus pakai lensa cembung karena rabun dekat, ya. Nah, karena dia itu benda di depan lensa, S-nya itu harus negatif. Ya, nah, kuncinya ada di sini. Dan lensa cembung, F-nya ini positif karena ini lensa cembung, rabun dekat. F-nya bernilai positif. Oke. Pernyataan berikut yang benar adalah guru tersebut menderita hipermetropi atau rabun dekat, harus menggunakan lensa minus. Jelas salah. Jelas lensanya ini adalah plus. Ya. Mungkin ini benar, kita buktikan dulu. 1 per F itu sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Sama dengan 1 per, nah ini adalah S-nya, ini S aksennya. 1 per S adalah 1 per 50 ditambah, nah S aksennya adalah bayangannya. Bayangannya. Loh, ini nanti ketemunya negatif ini ya. Oh, saya kebalik. Sebentar. Saya kebalik, ya, kebalik mikirnya, maaf. Seharusnya gini yang harus saya lakukan. Karena ini rabun dekat, ya. Jadi guru seolah-olah ingin membaca 25 cm. Ini adalah SN, ya. SN, jarak baca normal. Dia itu ingin membaca 25 cm, tapi karena dia bisanya melihat 25, maka ini sebagai bayangannya, maaf kebalik. Ini S-nya adalah bendanya. Ya. Dan S aksen karena ini bayangan di depan lensa, maka S aksen sama dengan tadi bernilai negatif, ini bernilai positif. Jadi sebenarnya dia nggak bisa ngelihat jauh, tetapi dia nggak bisa ngelihat 25, tapi pinginnya membacanya seperti orang normal 25 gitu loh. Ya, jadi nggak usah menjauhkan gini. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ini adalah X aksennya. Dan sama ya, di sini F-nya adalah positif. F ini positif karena dia adalah lensa cembung nantinya. Ya, lensa positif. Ya, dan dia yang jelas hipermetropi, ya, hipermetropi dan gak mungkin lensanya negatif. Pasti positif. Ini yang bikin salah. Ya. Besarnya 1 per F sama dengan 1 per S tambah 1 per S aksen. Nah, ini wajar. 1 per S adalah 1 per S-nya berapa? 25. Nah, ini bernilai negatif, maka di sini minus 1 per 50. Ya, sama dengan di sini dijadikan 2 per 50 dikurangi 1 per 50 menjadi 1 per 50. Dioptri itu apa? Dioptri ini adalah 100 per F. Ya, 1 per F adalah 50. Berarti 100 dikalikan 1 per F. Sama dengan 100 dikalikan 1 per 50. Sama dengan 2. Ya, benar 2 dioptri dan ini adalah positif. Oke, jawabannya yang B. Nah, maaf kebalik mikir di awal-awal ya. Nomor 13 sekarang. Perhatikan gambar percobaan di bawah ini. Ada batang plastik, ada kain wol. Setelah penggosokan, benda didekatkan pada karena ini plastik dan di sini adalah kain wol, maka batang plastik akan bermuatan negatif. Ya, batang plastik akan bermuatan negatif. Ya, karena dia didekatkan elektroskop dan dia itu bermuatan negatif, maka dia akan menarik muatan positifnya ke atas.
dan mendorong muatan negatifnya ke bawah. Nah, ini salah. Ya, ini salah. Seharusnya yang bawah negatif. Ini juga salah. Lah, ini yang benar. Ya, karena dia negatif, dia akan menarik muatan positif ke atas dan mendorong muatan negatif ke bawah. Ya, yang sebenarnya terjadi muatan negatifnya yang didorong ke bawah, muatan positifnya ini karena kehilangan elektron jadi muatan netral yang tadinya netral kehilangan elektron jadi positif. Jadi muatan positif sebenarnya tidak berubah. Tapi kita bisa menggunakan logika seolah-olah ketarik. Oke. Nomor 14. Pada tabel berikut yang sesuai dengan rangkaian listrik tersebut. Oh ya, ini kenapa kok plastik jadi negatif, wol jadi positif? Ya, plastik ini wol. Ya, setelah digosokkan, maka elektron dari wol pindah ke plastik. Jadi elektron dari wol pindah ke plastik, sehingga wol akan menjadi negatif. Itu ya, tambahan. Perhatikan gambar. Pada tabel berikut yang sesuai dengan rangkaian listrik tersebut adalah ya, yang A. Kuat arus pada R2 adalah 0,4. R3 0,2, beda sumber tegangan adalah 7,5. Oke. Rangkaian listrik ini akan kita rubah dulu menjadi rangkaian listrik yang lebih sederhana. Ini adalah tetap 4 ya. Dan di sini 12 dan 6 ini saya ganti rangkaian pengganti paralel, R paralel. Jadi 1 per R paralel sama dengan 1 per 12 tambah 1 per 6. Sama dengan 1 per 12 ditambah 2 per 12. Sama dengan 3 per 12, maka ini adalah 1 per R paralel, maka R paralelnya adalah 12 per 3 yaitu 4. Berarti ini akan menjadi rangkaian pengganti paralelnya adalah 4. Ya. Kemudian di sini ada sumber tegangan, ya. Kemudian ada arus sebesar 0,6. Ya, ini kita rubah lagi menjadi satu hambatan saja, karena ini seri ditambahkan. Ya, karena seri ditambahkan ini adalah 0,6, di sini akan menjadi 8. Ya, V-nya kita hitung. V-nya adalah I kali R. 0,6 kali 8, 6 kali 8 adalah 48, jadi 4,8. Yang jelas dia akan menjadi 48. Ini kalau enggak yang C, yang D. Ya, kemudian kita akan gunakan warna biru. Kuat arus pada R2 dan R3. Kita hitung dulu tegangan di sini berapa. Tegangan di sini ya, di sini V ya sama dengan I kali R. I-nya adalah 0,6 sedangkan R-nya adalah 4. Ini adalah 2,4. Ya, artinya tegangan di sini adalah 2,4. Saya pakai warna hijau aja. Ya, tegangan di sini adalah 2,4. 2,4. Nah, untuk menghitung di sini I yang lewat R2 ya. Ini akan saya hitung I sama dengan V dibagi R. V-nya adalah 2,4 dan R-nya adalah 12. Maka ini akan menghasilkan 2,4 dibagi 12 adalah 0,2 ya, 0,2. Jadi yang R2 adalah 0,2. Dan L3 dengan cara yang sama bisa kita hitung adalah 0,4 karena di sini dibagi 6 ya, 2,4 dibagi 6 ya. Jadi jawabannya jelas yang C. Kemudian kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan soal berikutnya nomor 15. Oke. Berdasarkan data tersebut besar daya listrik setiap alat. Daya listrik setiap alat ya. Rumusnya P sama dengan V dikali I. Ya, di sini ada lampu, banyaknya 2, lama menyala. Ya. Ini ya. Silakan. Ya, di sini lampu, banyaknya sekian, lama menyala, energi listriknya. Nah, PV sama dengan energi listrik ya dalam 30 hari.
besar daya listrik setiap alat, Ya, dihubungkan dengan energi, P sama dengan, ya, P itu sama dengan E kali T. Ya, atau energi adalah kebalik ya, PE bagi T. Ini bagi T. Jadi energi ini sebenarnya daya dikali waktu. Jadi daya adalah energi bagi waktu. Ya. Nah, di sini adalah energi listrik kWh selama 30 hari. Ya. Kita akan menghitung waktunya berapa lama ini. Ya, ini waktunya berapa lama. 30 hari kita jadikan jam. Di sini kilowatt jam. Ya. Di sini kilowatt jam berarti di sini berarti 36.000 watt jam WH. Jadi ini semua dikalikan 1000. Jadi ini 30.000, 36.000 dan 45.000. Ya, semua sekarang satuannya dalam watt jam WH. Ini dalam 30 hari. Ya. Ya, ini dalam WH di sini. WH dalam 30 hari. Ya, dalam per jamnya. Ya, per jamnya berapa? Berarti ini dibagi, ya, 30 dibagi lagi 24. Ya, hasilnya ini dibagi 30 dibagi 24. Jadi watt hour, ya, kilonya ini sudah dikompensasikan dengan 1000, sekarang dalam watt hour, ya. Di sini dalam 8 jam, ya. Jadi harus dibagi 8, ya, untuk tahu per jamnya, ya, berapa per wattnya. Dibagi 8 jam dibagi 30 hari. Ya, oke. Jadi kita gunakan kalkulator saja. Dibagi 8, masing-masing dibagi 8, ya, dibagi 8 jam, terus dibagi juga 30 hari. Maka kita dapatkan wattnya, tapi masih 2 alat ya. Nanti kita bagi lagi nanti. Ini dulu 36.000, ya, dibagi 8 bagi 30. Bagi 8 bagi 30 sama dengan 150. 150, ya. Terus kemudian ini 30.000. Ya, saya baginya di sini aja ya, masih ada tempat. Dibagi 4 dibagi 30. 30.000, ya, dibagi 4 hari, 4 jam dibagi 30 hari, dibagi 4 dibagi 30 sama dengan 250. Terus 36.000 lagi, 36.000, ya, dibagi 12 dibagi 30, ya, dibagi 12 dibagi 30, 100. Kemudian di sini dibagi 15 dibagi 30. Berapa? 45.000 ya. 45.000 dibagi 15 dibagi 30. 100. Nah, ini belum dibagi banyak alat. Ya, 150 itu 2 alat. Ya, berarti masing-masing alat, ya, ini adalah 75. Ini adalah 1 alat, berarti memang sudah benar 250. Enggak usah dibagi lagi. Ini 1 alat sudah benar 100. Ini adalah 2 alat, berarti adalah 50 sebenarnya. Oke. Berdasarkan data tersebut, daya listrik setiap alat adalah lampu adalah 75. Nah, ini nih, lampu 75, ini 250, 100 dan 50. Berarti jawabannya yang C. Kita lanjutkan pada gambar berikutnya.
nomor berikutnya, magnet diputar ini utara, diputar seperti ini, ya, maka di sini akan menjadi utara, di sini akan menjadi selatan. Yang ketemu pertama jadi utara, ya. Kemudian jadi magnet A itu utara dan magnet B selatan yang jelas, utara selatan, ya, atau utara selatan. Kemudian ini secara induksi. Kalau A, nah ini harus kita zoom. Ya. Di sini terlihat arus keluar dari foto positif. Ya, berputar ke sini. Ya, saya zoom 2 kali biar lebih jelas lagi. Keluar dari foto positif, lari ke sini, arusnya panahnya ke sana. Ya. Jadi panahnya ke sana ya, ke sana. Oke. Kalau panah ke sana kita pakai aturan tangan kanan, ya. Kalau arah panah itu kayak kuku-kuku kita, arah kuku-kuku kita, maka yang bagian positif adalah jempol kita, ya, arah jari-jari kita ini jadi gini, ya. Berarti A ini adalah utara, ini akan menjadi utara, ini menjadi selatan. Sehingga secara induksi C ini akan menjadi utara. Dan ini akan menjadi selatan. Kita zoom in lagi. Ya, jadi C itu utara dan D selatan. Jelas jawabannya adalah yang C. Nomor 17. Perhatikan gambar. Kuat arus yang mengalir pada kumparan yang terhubung pada lampu. Kuat arus pada lampu. Sekali lagi kita zoom. Kuat arus pada lampu. Ya, di sini I yang diminta untuk dihitung. Ini saya kecilkan aja dulu size-nya. Di sini adalah 220 volt. NP ini 600, di sini adalah 150. Ya, jadi VP, ya, VP bisa kita hitung. VP per VS ini VS ini, maaf, bukan VP. VS ya, sekunder. Ini VS, bisa kita hitung. Ini berarti step down karena akan turun. Ya, VS dibanding VP adalah NS dibanding NP, sebanding ya. Maka VS dibanding primernya adalah 220. Sama dengan NS-nya adalah 150, ini adalah 600. Ya, 600 dibagi 150. 600 dibagi 150 sama dengan 4. Jadi ini sama dengan 1/4. Artinya VS sama dengan 220 dibagi 4. Ya, VS sama dengan 220 kita bagi 4. 220 dibagi 4. Ini akan menghasilkan 55. Ya, ada R sekian. Yang tanya adalah arus. I sama dengan V dibagi R. Sama dengan 55 dibagi 10. Sama dengan 5,5. Jawabannya jelas yang C. Kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan beberapa sifat benda langit berikut. Tabel yang benar tentang asteroid dan komet. Ya. Asteroid adalah sabuk yang berada di antara bumi, ya, dan Mars. Antara Mars dan Jupiter ya, Mars dan Jupiter. Antara Mars dan Jupiter. Di sini matahari, ya. Di sini matahari, ini Mars, ini Jupiter, di sini ada sabuk asteroid. Ya, batu-batu. Ya. Oke. Kalau komet adalah benda langit yang mengelilingi bumi dengan orbit yang sangat lonjong nanti ya. Oke. Orbitnya antara Mars dan Jupiter. Ini adalah asteroid nomor 1. Ya, ini benar. Ya. Kemudian nomor 2 bukan. Oke. Nomor 2 adalah
Materinya terdiri dari debu dan gas CO2. Ini adalah untuk komet. Nah, ini benar. Permukaannya berbatu. Permukaannya berbatu itu untuk asteroid. Ya. Nah, ini untuk asteroid. Ya, untuk asteroid ini. Nomor 3 itu untuk asteroid, bukan untuk komet. Berarti bukan A. Mungkin ini benar, nah ini benar. Kemudian disebut bintang berekor, ini adalah komet. Ini untuk komet, benar. Disebut juga bintang jatuh, ini adalah asteroid. Asteroid, meteoroid ini kalau bintang jatuh itu. Nah ini sebenarnya bukan asteroid ya, lebih tepatnya meteoroid kalau bintang jatuh ini. Meteor, maaf, meteor. Jadi enggak pas. Kalau ini batu-batu ini masuk ke atmosfer bumi, batu-batu ini masuk ke atmosfer bumi, ini akan menjadi meteor. Ya, jadi nomor 5 sebenarnya kurang tepat. Tapi jawaban terbaik tetap yang ini, yang C. Kita lanjutkan. Duh, ini oh ya enggak ya. Yang nomor C betul. Jadi seharusnya kedua-duanya silang seharusnya di sini. Ya, seharusnya di sini dua-duanya silang. Karena di sini adalah meteor. Perhatikan carta berikut. Berdasarkan pada carta tersebut, perubahan warna kertas lakmus yang sesuai. Ya. Nah, biar lebih enak saya melihatnya, ini saya minggirkan ke sini. Ya. Terus ini di sebelahnya. Nah, itu lihatnya enak nanti. Ya, gini lebih enak. Oke. Ini tertutup dikit aja toh. Oke. Yang sesuai. Air aki, pembersih keramik. Berdasarkan pada cara tersebut, perubahan kertas lakmus yang sesuai. Aki, ya aki kita lihat sangat asam, ya. Warna lakmus merah tetap. Air murni. Warna lakmus biru tetap. Kalau biru tetap ini bentar. Oh, iya. Lakmus biru tetap ada aki. Aki ini asam. Kalau asam itu membuat warna biru menjadi merah. Menjadi merah. Jadi A ini salah di sini. Biru tetap itu pada pasta gigi seharusnya. Kalau amoniak kita lihat mana amoniak? Asam lambung, aki, amoniak. Amoniak basa ya. Amoniak itu basa. Jadi warna biru tetap pada amoniak dan pasta gigi. Susu, kita lihat susu cenderung asam. Ya, susu cenderung asam. Kalau air murni yang netral. Jadi ini juga salah. Oke. Warna lakmus merah tetap. Air murni merah tetap, ya. Kopi hitam, kita lihat kopi hitam asam. Ya. Jadi yang daerah yang saya kotai di sini adalah asam. Ya. Kopi hitam asam, jadi dia warna lakmus merah tetap. Ya. Oke. Kemudian asam lambung tetap merah. Baking soda, kita lihat di sini baking soda. Mana baking soda? Ini bersifat basah. Ya, merah akan berubah menjadi biru, ini salah. Tetap B dan C menunjukkan performanya. Kita fokus pada B dan C saja. Warna lakmus biru menjadi merah. Lakmus biru menjadi saus tomat. Saus tomat dia biru jadi merah, ini benar. Ya. Pembersih oven.
pembersih keramik, pembersih oven, dia itu basah. Ya, biru tidak akan jadi merah, biru tetap biru, ini salah. Jelas B adalah jawabannya. Sekaligus kita cek yang terakhir, warna ramus merah menjadi biru, jelas adalah obat mah. Obat mah ini termasuk basah. Mana obat mah? Nah, ini basah. Oke. Sekarang kita akan kerjakan nomor berikutnya. Ini bikin enggak apa-apa. Nomor 20. Perhatikan simbol nama zat-zat berikut ini. Pasangan yang tepat sesuai dengan gambar adalah air. Ya, air ini adalah H2O. H2O berarti ada 3. Yang paling cocok adalah yang E. Ya, di sini adalah oksigennya, di sini adalah hidrogennya. Ya. A1 air, ya senyawanya E, ya, dan ini adalah merupakan senyawa. Benar. Ya, ini juga benar. Ya, ini benar. Oke. Jelas kita nggak usah perhatikan yang C. Ini sudah salah yang C. Terus 2. 2 adalah garam dapur. Garam dapur itu NaCl, terdiri dari 2 jenis saja. Ya, yang berbeda. Jadi yang paling benar di sini adalah yang A. Yang A. Ya, untuk nomor 2. Ya, ini adalah nomor yang nomor 1. Ya. A. Berarti ini jelas salah. Ya. Di sini benar dan ini adalah senyawa memang. Jadi kita sudah mencoret 2. Nah, ini unsur. Nah, di sini salah. A itu senyawa. Ya, di sini salah. Ya, jelas jawabannya adalah yang D. Tapi kita cek yang lain juga ya. Gas nitrogen N2 ini jelas yang ini, yang D. Ya. Dan ini benar. Itu adalah mana yang benar? D senyawa. Ini salah, seharusnya bukan senyawa, harusnya unsur. Unsur nitrogen. Ya. Jadi yang D pun jawabannya agak cacat ya, seharusnya unsur nitrogen. Besi ini Fe. Ya. Dan ini adalah yang F. Dan ini adalah unsur juga. Betul. Yang udara ini campuran. Campuran macam-macam berarti udara ini. Yang paling mungkin adalah yang C, campuran dari berbagai macam. Ya, C, campuran, betul. Dan asam sulfat adalah H2SO4. Ya, ini terdiri dari 1, 2, 3. 3 unsur. Ya, 1, 2, 3 dengan oksigennya adalah 4, 1, 2, 3, 4. S-nya adalah 1 dan hanya 2. Ini benar, yang B. Dan ini adalah senyawa. Jadi agak cacat sedikit yang D ini, seharusnya bukan senyawa tapi unsur. Ya, nitrogen ini. Ya, ini unsur. Oke, lebih tepatnya adalah molekul unsur, kita tulis itu. Perhatikan gambar. Pemisahan campuran yang memungkinkan pada gambar 1 dan gambar 2 adalah gambar 1 dan 2. Nah, ini namanya membersihkan garam dari pasir. Yang satu ini jelas salah. Ya, nggak bisa membersihkan garam dari pasir dengan cara penyaringan. Ini cara penyaringan ini. Ya, memisahkan pasir besi dengan belerang, nggak bisa. Membuat gula pasir, memisahkan pasir besi dan belerang. Membuat gula pasir. Ini membuat gula pasir. Ini filtrasi mungkin ya gula pasir. Jadi gula itu terus difiltrasi. Ini mungkin. Gula itu kan diperas dulu dari tebunya terus disaring biar air gulanya turun. Mungkin ini. Kalau ini adalah destilasi. Kalau ini filtrasi. Kalau destilasi memisahkan air dan pewarnanya, bisa.
Ya, pewarnanya akan tinggal di sini, airnya akan menguap. Ini bisa. Ya, jadi yang C yang paling tepat. Membuat serbuk jahe. Nah, ini kelihatannya filtrasi ini cairannya keluar tuh ya. Jadi ini akan tinggal di sini, ini adalah kotorannya. Memisahkan kotoran itu bisa dengan cara filtrasi. Oke. Untuk ini ya, untuk pembuatan gula. Kalian bisa cek di Google, ada proses filtrasinya di pembuatan gula itu. Perhatikan gambar, maka tabel berikut yang sesuai adalah ya, perubahannya telur dimasak. Telur dimasak ini perubahan coba yang lain dulu. Kalau yang berkarat jelas kimia, ini jelas fisika. Di sini adalah perubahan kimia seharusnya ya, mateng kok. Ya, beda. Kimia, fisika, kimia. Kimia yang tiga jelas kimia. Semuanya kimia ya. Yang jelas-jelas dulu. Yang dua jelas fisika. Ya, jelas kimia kita coret. Kimia kita coret, jelas fisika, tinggal dua. Ya, nggak mungkin A, nggak mungkin. Kemudian ini kimia, yang nomor 4 ini kimia ini, kimia. Kimia, fisika kita coret. Nah, jelas kimia, jelas B jawabannya ya. Jadi ini kimia juga. Saya nggak yakin aja tadi. Ya, karena di sini protein, di sini juga protein, cuman proteinnya mateng gitu aja. Tapi ya secara kimia berubah. Kalau dimakan rasanya beda ya. Jadi mungkin ada perubahan kimia di proses penggorengan, mungkin agak gosong-gosong sedikit lah. Kalau gosongnya itu jelas kimia. Ya, jelas kimia. Oke, proses mematangkan masakan kimia. Oke. Nomor 23. Pengamatan ekosistem di lingkungan sekolah. Biotik yang ditemukan ini jelas abiotik, ini jelas biotik, ini biotik, abiotik, biotik, abiotik, biotik. Jadi yang biotik adalah 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7 yang B. Nomor 24. Urutan takson dari tumbuhan. Kalau tumbuhan dimulai dari divisi. Ya, mulai kingdom, terus kemudian dilanjutkan divisi. Kalau hewan filum, ya, yang filum jelas salah. Ya, habis kingdom divisi, di bawahnya divisi itu adalah kelas. Habis divisi kelas, bukan familia, jelas salah. Kelas. Terus habis kelas ini adalah ordo. Nah, di sini kebalik, ya. Jadi habis kelas itu ordo seharusnya, kebalik. Habis ordo ini familia, terus genus, baru spesies. Nah, kelas ordo familia, genus spesies. Nah ini yang A. Yang ada divisi, kelas, ya, ordo, familia, genus, spesies, ini yang benar. Ya, ini salah jelas ya. Oke. Kita lanjutkan nomor 25, bagian yang membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuhan itu ada dinding sel. Dinding sel nomor 4 ini hewan tidak punya dinding sel. Nomor 4. Selain dinding sel yang membedakan adalah kloroplas. Hewan juga tidak punya kloroplas. Kemudian vakuola. Misalnya punya sangat kecil, tidak akan selebar ini, vakuola. Ini tidak terdapat pada hewan dengan ukuran sebesar ini, ya. Atau mungkin malah tidak terdapat sekali, tidak terdapat sama sekali. Perhatikan pernyataan berikut. Oh ya, saya pastikan kalau perekamannya lancar, jangan sampai sudah panjang dan lebar belum terekam. Oke. Nomor 26. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang menunjukkan sebuah ekosistem. Ya, ekosistem.
Kolam ikan dengan berbagai ikan. Ekosistem itu apa sih? Hubungan timbal balik antara abiotik ya dengan biotik. Ini adalah ekosistem. Kolam ikan dengan berbagai ikan, tumbuhan air di dalamnya, jelas ini adalah ekosistem. Kandang burung dengan seekor burung kenari di dalamnya, bukan ekosistem. Ya, ini bukan. Sisa roti tawar yang tumbuh jamur, ya ini ekosistem. Jadi tempatnya ya roti tawar itu. Timbal balik adalah makhluk hidup dan lingkungannya. Anak kecil menggendong kelinci, bukan. Ya, jadi 1 dan 3 yang ekosistem. Nomor 27, terjadi pemberantasan hama besar-besaran sehingga tikus, belalang dan kupu-kupu berkurang. Tikus ya bukan hilang, berkurang. Tikus turun, ya, kupu-kupu turun dan belalang akan turun. Dalam jangka pendek, perubahan keseimbangan ekosistem yang akan terjadi adalah lalat dan capung akan meningkat karena tidak ada kompetitor. Lalat bukan kompetitornya ya. Lalat bukan kompetitor. Lalat malah turun karena kodok sudah nggak bisa makan kupu-kupu dan belalang. Makan lalat aja, lalat akan turun malah. Ya, jadi yang satu jelas salah. Katak dan burung akan menurun karena harus saling memangsa. Bukan saling memangsa juga. Saling memangsa ini yang bikin salah. Populasi tumbuhan akan meningkat karena kehilangan hama perusak. Ini yang benar. Ya, jadi C yang benar. Ular akan menurun karena tidak ada alternatif makanan akibat tikus berkurang. Ular akan berkurang, akan menurun karena tidak ada alternatif makanan akibat tikus berkurang. Ini sebenarnya ular tidak makan tikus. Oh, makan tikus ya. Ular bisa makan katak sebenarnya. Ya, ular bisa makan katak. Karena katak turun, ular juga sebenarnya turun. Ini sebenarnya benar juga. Tapi dua ini lebih langsung, sifatnya lebih langsung. Nomor 27 udah 8 sekarang. Perhatikan grafik usaha yang dapat dilakukan berdasarkan hasil survei tersebut adalah pencemaran udara akibat emisi gas buang, ya, ini adalah industri, ya, kendaraan bermotor, rumah tangga. Ternyata rumah tangga itu besar sekali kontribusinya, ya, untuk CO2-nya, ya, dan SO2-nya. Ini rumah tangga, ya. HC-nya juga. Usaha yang dapat dilakukan berdasarkan hasil survei tersebut adalah mengurangi beberapa industri pencemar. Padahal industri hanya sedikit saja. Apalagi menutup industri itu, menutup industri efeknya besar ya. Memperluas jalan raya, tidak terjadi kemacetan, mengurangi jumlah kendaraan, menanami pohon di sepanjang jalan untuk mengurangi pencemaran. Ini yang paling cocok. Ya, mengurangi jumlah kendaraan bermotor kontribusinya juga tidak banyak. Ya, kebanyakan dari rumah tangga lah. Masa mau menutup rumah tangga kan tidak mungkin. Ya, menanami pohon sepanjang jalan ini yang paling cocok. Nomor 29. Perhatikan gambar. Ya. Peranan otot sendi yang bekerja dengan perubahan dari A ke B. Peranan otot dan sendi dari A menuju B. Berarti di sini adalah flexor, gerakan flexor. Flexor ini bicep kontraksi. Nah, terus sendi di sini, sendi yang bekerja di sini adalah sendi engsel. Ya, sendi engsel. Otot bicep melakukan di sini yang jelas gerakannya fleksi. Otot bicep melakukan fleksi dan sendi engsel pada siku gerakan satu arah ke atas. Ini benar. Atau tricep bukan tricep ya. Bukan ekstensi juga. Ya. Sebenarnya kurang tepat juga. Otot bicep melakukan kontraksi sehingga terjadi gerakan fleksi gitu seharusnya. Tapi ya ini terbaik ya, yang A. 30. Perhatikan tabel. Berdasarkan data, kemungkinan pasien tersebut menderita gangguan pada bagian nomor berapa? Ya. 1. Mudah kenyang.
Berdasarkan kemungkinan, pada nomor berapa? Mudah kenyang, mual saat makan, lambung jelas, sering bersendawa, ini jelas nomor 2. Lambung ini, perut kembung, terasa penuh, lambung, intoleransi terhadap makanan berlemak, nafsu makan menurun karena perut sakit, nyeri ulu hati, serta disertai dengan terbakar bagian dada, jelas lambung. Dan lambung adalah nomor 2. Oke, nomor 31. Berdasarkan data, pasien menderita apa ini? Hemoglobin normalnya 13 sampai 17, tapi dia 15. Normal, hemoglobin normal. Oke. Eritrosit 4,7 sampai 6,1, ini 4,8, normal, tidak ada masalah. Leukosit 3.500 sampai 10.000. Wah, ini kurang. Ya, trombosit normal. Ya, trombosit normal, tidak ada masalah. Hematokrit normal, tidak ada masalah. Ya, yang bermasalah leukosit. Leukosit ini adalah sel darah putih, sehingga dia menderita leukemia atau kanker darah. Ya, kurang, bukan kurang. Leukopenia. Kalau leukemia terlalu banyak, ya leukopenia. Ya, untuk lebih memastikan, saya akan leukopenia. Saya ini apa? Leukopenia. Saya akan adalah penyakit apa ini? Ya, rendahnya sel darah putih. Ya, jelas leukopenia adalah rendahnya jumlah sel darah putih yang ada di dalam tubuh. Oke. Jadi leukopenia. 32. Ciri-ciri sel tumbuhan jaringan pada akar dikotil, ya. Akar dikotil ditunjukkan oleh bulu akar memiliki kaliptra yang sangat jelas. Dikotil oke, jelas kalipranya. Memiliki jaringan pengangkut silem dan floem, dikotil memiliki. 1, 2. Jaringan silem membentuk pola seperti bintang. Ya, silem dan floem akan membentuk pola seperti bintang. Seperti ini ya. Jaringan silemnya kan daerah sini. Ya. Jaringan pengangkut tersusun menyebar, itu enggak. Kambium tampak seperti meristem sekunder. Meristem sekunder. Rasanya 1, 2, 3 ini benar sudah. 125 enggak ada ya. Oke. Jadi ini yang paling cocok. Nomor 33. Jika ketika set percobaan tersebut diletakkan di bawah cahaya matahari, maka dapat disimpulkan bahwa ini ada gula pasir, ada soda kue, ada garam. Maka yang soda kue akan menghasilkan gelembung paling banyak atau gas oksigen paling banyak, karena soda kue ini akan menghasilkan CO2. Nah, CO2 ini salah satu gas yang dibutuhkan di proses fotosintesis. Ya. Percobaan L yang paling banyak. Percobaan L akan menghasilkan jumlah oksigen paling banyak dibanding K dan M. Nomor 34. Seorang pasien mengalami gangguan kesehatan sehingga dilakukan uji laboratorium pada urin. Hasil observasinya sebagai berikut. pH normal sekian, dia 5,8. Ya, berarti termasuk normal. Ya, tidak ada masalah dengan pH. Benedik, ya, normalnya biru jernih, ternyata biru keruh. Ya, biru keruh. Nah, di sini benedik ini adalah tes untuk gula. Kalau memang mengandung gula, dia akan merah bata. Tapi jelas ini ada masalah. Ya, ada masalah. Dipanaskan biru menyengat. Biru sangat menyengat. Berarti ini mengandung amonia. Amonia. Kalau mengandung amonia terlalu banyak urea. Ya, mungkin uremia ditandai dengan bau menyengat saat dipanaskan. Nah, ini kelihatannya. Biuret
warna kuning, warna ungu. Biuret ini adalah uji protein. Protein. Karena warna ungu dia mengandung protein. Karena mengandung protein artinya albuminaria. Ya, albuminaria perlu mengurangi protein. Loh, bukan mengurangi protein. Keterangannya yang salah ya. Bukan mengurangi protein. Karena bukan kesalahan dia kebanyakan makan protein, karena ginjalnya. Ya, jadi ini salahnya gara-gara perlu mengurangi protein ini. Kemudian klorida, warna putih susu, ya, warna putih tanpa endapan. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Oke, jadi yang paling benar yang B. Diabetes meletus jelas enggak. Kalau diabetes meletus ini merah bata. Gagal ginjal perlu gejala tandai biru keruh pada hasil uji. Nah ini enggak, bukan bukan indikator yang benar ini ya. Jadi yang paling tepat ya uremia ini. Banyak mengandung urea. Nomor 35. Berdasarkan bagian di atas, tahapan yang terjadi pada HI. Pada HI adalah ini. Ya. HI saat LH tinggi. Ya. Luteinizing hormon tinggi. Ya. Di sini adalah ovulasi seharusnya. Oosit sekunder akan terlepas dari folikel. Nah, oosit sekunder akan terlepas dari produksi hormon LH untuk maju. Nah, ini. Ya. Produksi hormon LH untuk memacu pematangan ovarium ini salah. Bukan LH itu untuk ovulasi, bukan memacu pematangan ovum. Terlambatnya ini salah ya. Terlambatnya pembentukan FSH akibat peningkatan hormon estrogen. FSH meningkat malah, ya bukan, ini jelas salah. Korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron jelas salah. Ya malah meningkat, ya. Oosit sekunder terlepas dari folikel, ini yang benar. Ya, oke. Oosit sekunder terlepas dari folikel. Karena yang lain salah ya. LH bukan memacu pematangan ovum, tapi ovulasi seharusnya. Nah, oosit sekunder ini terus terang saya belum begitu clear, ya. Tapi yang lain salah ya. Terpaksa saya milih A, ya. Yang ini masih agak tanda tanya, saya kurang clear ini. Oosit sekunder terlepas dari folikel, seharusnya yang terlepas itu adalah ovumnya, oosit primernya seharusnya. Atau intinya ovumnya ya, ovumnya. Saya perlu baca lagi, apalah ovum yang keluar itu oosit sekunder. Oosit sekunder. Iya, ini ovum ya. Kalau primer kan belum jadi, masih ada pembelahan lagi. Oosit sekunder rasanya, ovum. Jadi A rasanya yang terbaik. Seorang petani ingin mendapatkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu relatif singkat dengan sifat keturunan yang sama dengan induknya. Langkah yang tepat ditempuh adalah rekayasa genetika kultur jaringan. Ya, kultur jaringan ini cocok kalau menginginkan jumlah banyaknya dan waktunya singkat sama dengan induknya. Jadi selnya langsung dikembangkan. Berdasarkan data, kegiatan yang menggunakan prinsip bioteknologi modern ditunjukkan, tapi ini kuno, konvensional. Seleksi untuk mendapatkan burung yang bersawa madu, insulin dari bakteri ini yang modern, anak sapi dengan sifat sejenis ini yang modern, cloning. Jadi 3 dan 4. Nomor 38, warna rambut coklat pada rusa dominan terhadap warna kuning. Ya, coklat berarti dominan. Ya, coklat terhadap kuning. Kuning berarti coklat C kecil, ini kuning. Ya, jika rusa coklat yang salah satu induknya disilangkan dengan sesamanya, jika rusa coklat yang salah satu induknya kuning, ya, jadi ada rusa coklat yang salah satu induknya kuning, berarti dia pasti
heterozigot, C besar C kecil, heterozigot, karena salah satu induknya kuning, disilangkan dengan sesamanya. Ini disilangkan dengan sesamanya. Maka yang terjadi akan, karena ada satu sifat C besar C kecil, di sini C besar C kecil. Ya. Ya, di sini akan C besar C besar, C besar C kecil, C besar C kecil, dan ini C kecil C kecil. Ya, persentase keturunan yang berambut kuning, hanya ini yang berambut kuning, seperempatnya, 25%. Suatu produk minuman memiliki komposisi air, gula, perisa jeruk, konsentrat jeruk, natrium benzoat, ya, asam sitrat, natrium siklamat, karmoisin, aspartam, bahan yang berfungsi sebagai pengawet, ya, pengawet. Pengawet ini jelas natrium benzoat, ya, natrium benzoat, ya, jelas ini. Dan pemanis sintetis adalah aspartam. Tartazin pewarna. Natrium siklamat. Apa natrium siklamat juga tartazin? Tartazin itu coba ya kita cek di sini. Fungsi tartazin. Turunan dari tor yang merupakan pemanis juga ya. Campuran dari javafenol. Pewarna. Seingat saya memang pewarna. Tartazin itu pewarna. Asam sitrat, coba asam sitrat. Ini pembuat kejut rasanya. Nah, ini citrus jeruk-jerukan, bukan. Jadi ini kok kacau ya? Tidak ada. Apa bisa sebagai pengawet? Tidak ini, coba. Siapa tahu bisa untuk pengawet yang saya nggak tahu. Pengawet. Senyawa ini merupakan bahan pengawet yang baik dan alami. Digunakan penambah rasa asam, tapi juga merupakan pengawet ya. Pengawet juga. Oke. Nah, berarti asam sitrat dan aspartam kalau gitu. Ya, ternyata asam sitrat juga bisa untuk pengawet. Ini yang saya miss ini ya. Oke, clear ya yang B. Karena setahu saya natrium benzoat aja. Biasanya yang digunakan untuk makanan ya, ada banyak yang tidak boleh untuk makanan juga banyak, seperti pengawet ikan, pengawet mayat itu ya, yang sering disalahgunakan. Ya, pengawet mayat yang sering digunakan untuk mengawetkan ikan. Nomor 40, pengaruh psikotropika. Berdasarkan data, ciri fisiologis pengguna ekstasi. Ekstasi itu denyut jantung, tekanan darah meningkat, ya, joget sampai pagi. Oke, 2, ya, dan 4 berarti ya, energik, ya. Oke, kelihatan energik tapi habis itu ya lemes, ya, karena dipaksa. Yang dipengaruhi itu saraf kita, saraf capeknya putus sudah. Oke, kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya nanti. Terima kasih, thank you for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.